Nah, lanjut ya. Dari tadi kita segmentasi, kita bisa nilai, kita bisa ukur apakah beda barangnya daripada yang lain. Apakah dari segmentasi pasar ini dia dapat terukur? Apakah memang bisa untuk digunakan? Nah, bagaimana berapa banyak sih kriteria yang digunakan untuk menentukan segmentasi pasar? Jadi ketika adik-adik nanti hmm, paling gampang kalau di DKV itu lulusnya di produk sih adik-adik. Jadi nanti adik-adik buat produk eh, dari suatu produk, nah itu lebih gampang gitu ya. Jadi adik-adik bikin segmentasi pasar A gitu, analisisnya yang memang kita tahu aja gitu. Biasanya saya buat dapet data gampang gitu. Nah, pakai data terdekat yang kita pakai. Nah, dari situ mungkin bisa kalau nggak salah em, adik-adik bisa untuk udah nge-share dari kan ini kan em, semester 3 ya adik-adik. Nah, adik-adik udah mulai nge-share untuk ikut-ikut magang di mana yang magangnya di tempat yang mereka kalau misalkan berminat untuk produksi gitu ya. Untuk produk-produk gitu, ya, packaging. Nah, itu biasanya kita udah mulai semester 3 itu nyebar untuk KKN. KKN. Kuliah kerja ya, kerjanya. Jadi nanti kan kalau sekarang saya nggak tahu, sekarang itu eh, mahasiswa merdeka kalau nggak salah ya. Kalau kemarin kan, em, kemarin tuh apa ya kalau nggak salah kurikulumnya gitu ya. Jadi sekarang udah yang merdeka kalau nggak salah sih adik-adik bisa penyetaraan antara adik-adik internship gitu ya untuk magang menjadi SKS di kampus gitu ya. Jadi sebenarnya seperti itulah mereka. Jadi adik-adik bisa kalau entar udah kepikiran nih mau tugas akhirnya apa. Nah, bisa juga nih jadi adik-adik bisa masuk ke arah segmentasi pasar gitu ya. Jadi menurut produknya dia fokusnya kemana, desainnya seperti apa. Jadi adik-adik bisa neliti tentang produk tersebut. Mungkin produk-produk baru ya yang belum orang-orang teliti gitu. Nah, misalkan contohnya artis A langsung ngeluarin produk ini baru gitu. Nah, itu bisa langsung cepet-cepet tuh. Nanti di zamannya adik-adik tugas akhir gitu. Jadi bisa cepet-cepet tuh untuk menjadikan sebuah tugas akhir gitu ya. Menjadi tulisan. Nah, ini biasanya kita lihat kriteria dari si menentukan si segmentasi ini. Ini ada univariate segmentasi. Nah, itu biasanya digunakan hanya satu kriteria, adik-adik, yaitu pengukuran. Nah, biasanya kita lihat kriterianya jenis kelamin, kelas sosial, terus umur, gitu ya. Jadi kita lihat kalau univariate itu segmentasinya kita lihat cuma jenis kelamin, kelas sosial, sama umur. Kalau multivariate segmentasi, itu kita lihat dari beberapa kriteria. Nah, contohnya tadi geodemografis, psikografis gitu ya. Nah, geodemografis itu bisa masuk segmentasi geografinya. Contoh tadi, orang Jawa kalau adik-adik belum makan gudeg kayak itu manis-manis gitu ya. Tapi kalau kita ke mana mana ya? Ke Bangka Belitung gitu ya mungkin atau ke Batam. Saya makannya agak asam-asam gitu di Sumatera. Padang Padang. Kalau adik-adik ke Palembang gitu ya, ada empek-empek. Kalau ada yang udah pernah ngerasain empek-empek, saya suka kuliner soalnya. Pempek itu kan pakai cuko. Cuko itu asem gitu ya, ada cuka-cukanya gitu. Mereka sukanya seperti itu. Nah, itu masuknya di geografi gitu ya. Jadi berbasis dari si orang-orang tersebut itu sukanya seperti apa. Nah, kemudian ada psikografis. Nah, kita bisa lihat cek nih geografis. Nah, dari geografis ini kita bisa lihat adik-adik jauh ya. Kalau saya sukanya gurih-gurih, saya di sini di Jakarta. Nah, adik-adik mungkin di sini ya, di kota Maluku gitu ya. Nah, di situ kita bisa lihat gitu ya dari
segmentasi pasar aja udah berbeda targetnya itu kalau di tempat daerah saya tuh banyaknya tuh per acian gitu ya. Kalau kita jajan apa di sana aci-aci juga jajanannya atau beda? Kalau di sini banyaknya papeda gitu ya. Papeda di sana juga ada, tapi papedanya di sini papeda telur gitu. Hmm, buat dimakan kayak sate gitu. Nah, itu bisa pembagian daerah. Jadi perjalanannya beda, waktunya sekecil mungkin gitu ya. Kelemahannya, kalau kita pakai segmentasi demografis ini, walaupun berbeda wilayah yang sama gitu ya, tidak menjamin daerah-daerah memiliki kesamaan. Gitu. Misalkan sama-sama Maluku gitu, Ambon gitu ya. Sama-sama Maluku Utara, sama-sama Maluku, tapi beda di Ambon sama di Maluku yang lain. Gitu ya. Nah, contohnya misalkan wilayahnya kita Indonesia. Contohnya Sumatera sama Jawa. Yang tadi saya contohin ya. Beda banget adik-adik. Orang Sumatera itu agak em, kalau ngomong tuh suka naik gitu ya. Kasar gitu. Tapi kalau orang Jawa, kalau adik-adik ke Jawa yang tengah gitu ya. Itu eh kulo nuwun ini ngomongnya kecil-kecil. Saya kadang suka nggak denger kalau mereka ngomong gitu ya. Nah, itu juga beda. Dari makanan pun seginya berbeda juga. Jadi mungkin kalau keuntungan dari pembagian pasar secara geografis ini, pasarnya tuh lebih dekat satu sama yang lain. Jadi lebih mudah untuk dikunjungi dalam perjalanan yang sama. Serta perbedaan waktu yang kecil mungkin tidak ada. Nah, contoh misalkan kita kunjungin antara geografis yang kalau saya daerahnya itu aja dari Jakarta ya. Jakarta Selatan sama Jakarta Pusat gitu ya. Itu kan deket-dekatan gitu ya. Beda tapi ngomongnya adik-adik. Yang Jakarta Selatan agak campur-campur bahasa Inggris. Nah, yang Jakarta Pusat kadang ngomongnya bahasa Indonesia full atau bahasa Inggris seluruhnya. Nah, itu beda cara untuk pelafalannya gitu. Nah, itu juga menjadi lihat aja untuk segmentasinya juga berbeda. Kemudian ada segmentasi geografi gitu ya. Nanti adik-adik bisa nih sebenarnya buat apa sih namanya? Kalau skripsi atau tugas akhir gitu ya. Sebenarnya bisa untuk saya mau skripsinya tentang segmentasi pasar produk apa gitu ya. Nanti produk yang baru. Nah, bisa tuh adik-adik nanti share di mungkin di Threads atau di sosial media yang lain X gitu ya. Nah, tolong dong isi atau sebar-sebar di klik isi dong umur ini kotanya di mana, terus kemudian em, apakah pernah menggunakan produk ini, bagaimana ininya gitu ya. Dan pertanyaannya seperti itu. Nanti saya akan masih ada nggak ya? Saya akan share mungkin bisa itu jadi tugas akhir sebenarnya. Tapi saya nggak tahu nanti adik-adik fokusnya lebih kemana. Tapi kalau di periklanan ini memang ada untuk segmentasi menjadi sesuatu tugas akhir tersendiri. Masuknya kuantitatif. Gitu, di mana perhitungan sih biasanya dari data yang ada. Nah, pertama mungkin segmentasi di mana segmentasi geografis itu berdasarkan benua, negara, kota, dan bagian dalam kota. Jadi populasinya mau yang mana? Populasinya yang di lebih dari sekian atau misalkan contoh di Jakarta itu kalau nggak salah populasinya banyak padat banget gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalkan kita ke daerah yang terpencil, mungkin di daerah tersebut hanya ada 10 kepala keluarga gitu ya. Kalau di sini per meter aja udah berapa keluarga gitu ya, banyak. Jadi memang kepadatan segmentasi pun juga berbeda. Nah, adanya urban dan suburban. Jadi ada orang yang pendatang, ada yang juga memang orang yang memang tetap di situ. Kalau boleh tahu adik-adik asli Ambon atau pendatang? Asli atau pendatang adik-adik? Eh, Vina, ya? Iya, Vina? Vina pendatang atau asli Ambon?
Iya. Oh, asli. Saya dari ini dari namanya ya Bu, dari Buru. Oh, Saya pendatang, Bu. Iya. dari Eh, mana Saya Nurayu? enggak Bu, saya pendatang Bu di Ambon. Oh, dari mana? Vi- Vina dari mana? Nurayu dari mana? Dari Namlaya Bu. Oh, Namlea. Iya, iya. Nah, kan, Beta asli Ambon Bu. oh asli, Amrullah. Iya, iya, asli. Ambon, berarti beda kan? Dimana kita bisa lihat nih, segmentasi sebenarnya di mana dia memang pendatang atau aslinya, gitu ya. Sebenarnya yang asli Ambon banyak atau sedikit sih, gitu ya. Nah, kita bisa lihat lagi. Contoh nih ya, adik-adik, saya di Jakarta. Saya asli, nggak juga sih. Orang tua saya memang lahirnya di Jakarta. Tapi kakek nenek saya sebenarnya pendatang dari Jawa gitu ya. Jawa Jawa Tengah gitu ya. Yang memang ke kota gitu imigrasinya. Nah, saya ngerasa saya asli Jakarta karena bapak ibu saya dari Jakarta gitu ya. Tapi ternyata pas saya cek tetangga-tetangga saya, rata-rata itu mereka entah dari Jawa, entah dari Sumatera, entah dari NTT, NTB gitu, dari Bali, nah, memang pindah ke kota besar gitu. Jadi kita bisa lihat ya kita perpindahan dari kampung ke kota besar. Ternyata kita banyak populasi yang memang berubah gitu. Nah, ini sebenarnya bisa jadi eh, apa ya? Kalau kita teliti lagi, adik-adik bisa search lagi. Nah, itu bisa jadi tugas akhir sebenarnya adik-adik dari segmentasi pasar ini aja. Based on produk ya. Jadi lebih ke misalkan desainnya gitu ya. Karena adik-adik DKV masuknya lebih ke desain si produk itu. Jadi sebenarnya neliti lagi apakah orang ini berdampak gitu. Misalkan kalau penelitian kan X ke Y gitu ya. Kalau S1 biasanya eh, apakah segmentasi pasar ini berpengaruh terhadap untuk produk yang pendatang atau yang bukan pendatang, misalkan contoh segitu. Nah, itu bisa dianalisa gitu dari situ. Ntar masuknya ke metode, mungkin adik-adik belum dapat metode penelitian gitu ya. Tapi untuk produk bisa nanti analisa, oh ini produk khusus untuk pendatang dari sini. Bedanya apa gitu? Apakah mereka punya em, khusus? Misalkan contoh ya, saya di Jakarta ada namanya Kampung Ambon gitu. Itu orang Ambon semua ya pada apa ya istilahnya neliti ke Jakarta gitu ya untuk mencari nafkah gitu yang lebih. Nah saya lihat oh ini berbeda loh mereka suka makannya juga berbeda. Mungkin dulu di sana papeda gitu ya. Tapi pas masuk ke sini mereka makan nasi dan mereka suka nasi Padang gitu contohnya. Berbeda gitu ya. Jadi kita bisa lihat untuk segmentasi pasarnya. Contoh nih, misalkan untuk kopi bola dunia gitu ya. Ini contoh ya untuk Sumatera ya. Kalau nggak salah di Ambon juga ada kopi ya. Saya malah penasaran pengen mix kopi dengan cengkeh gitu. Di sana kan banyak penghasil juga ya. Nah, cengkeh kan wangi ya sebenarnya. Pengen tuh nyoba kopi cengkeh gitu kan. Belum ada ya. Atau udah ada, saya belum nyoba gitu. Nah, itu berbeda dengan bola dunianya orang Jawa. Ah, sama dengan Indomie adik-adik. Indomie mie goreng di Jawa sama di beberapa wilayah beda. Kalau di Jawa itu ada hmm, cabai merahnya deh kalau nggak salah atau minyaknya. Kalau di sana nggak ada gitu misalkan. Contohnya seperti itu. Jadi di luar negeri juga nggak ada mecinnya juga berbeda gitu ya. Nggak terlalu asin. Kalau di pulau mana agak asem gitu ya. Nah itu juga berbeda kopinya. Kopi atau mie gitu ya atau apapun. Nah, contoh kalau kita di Ambon misalkan lagi panas pakai baju kayak gini nggak apa-apa gitu ya adem biar biar nyaman tapi kalau kita pakai baju ini di kutub utara gitu ya atau kutub selatan atau di wilayah Eropa yang sedang dingin saat ini gitu ya bukan summer lagi winter sekarang kan lagi bersalju apa nggak kedinginan gitu ya kan kita bisa lihat dari pakaian yang
memang ini mungkin untuk yang subtropis gitu ya. Di mana subtropis ini ketika lagi winter atau lagi musim dingin, nah itu bisa pakai baju yang memang tebal-tebal. Di Indonesia untuk baju tebal saya saya rasa nggak laku karena panas gitu ya. Karena kita tropis kecuali di pegunungan mungkin sedikit untuk pakaian tebal laku lah ya di pegunungan sama masa iya kita pakai kayak gini di gunung gitu ya, gunung dingin gitu ya. Tapi biasanya orang di gunung pakainya jaket tebal-tebal kalau misalnya itu dingin gitu kan. Kalau ini di pantai, nah itu bisa berbeda juga. Nah, kemudian ada segmentasi demografis. Nah, di sini kita bisa lihat adik-adik bahwa dari demografis ini sebenarnya diukur dari usia, gender, pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan. Jadi misalkan adik-adik mau, saya nggak tahu ya, adik-adik nanti mau, udah tahu jurusannya belum DKV-nya, DKV fokus ke apa? Atau udah kalau saya di ITB itu udah ada jurusan pas baru masuk semester 1, semester 2, semester 2-nya itu udah tahu saya mau masuknya ke produk kah atau mau masuknya lebih ke desain em, untuk fashion atau saya mau masuknya di sini udah ada belum ya adik-adik? Belum ya, belum di fokusnya apa. Misalkan adik-adik lebih mau ke Belum. belum ya? Oh, oke. Nah, misalkan Belum. adik-adik mau ke mm, periklanan, biasanya ada desain periklanan. Nah, itu nanti adik-adik lebih fokus ke untuk penelitian segmentasi pasar, kemudian nanti gimana caranya beriklan. Nah, itu kan memang udah ada fokusnya. Terus kemudian lebih ke packaging produk ya gitu. Jadi ada untuk produk-produk terbaru gimana lebih memudahkan masyarakat. Kemarin saya lihat teman saya itu kalau nggak salah tugas akhirnya itu buat tas yang memang bisa untuk tas laptop tapi memudahkan untuk banyak kompartemennya. Jadi di mana antar chargernya udah ada gitu ya. Itu zaman dulu ya, di zaman dulu. Dia udah buat seperti itu. Nah, mungkin baru sekarang-sekarang yang memang tasnya itu banyak em, apa ya kantong-kantongnya dulu kan masih kayak satu kantong doang depan gitu ya. Nah, itu bisa juga untuk desain mempermudah. Jadi adik-adik bisa seperti itu. Nah, balik lagi kita ke demografis. Jadi adik-adik bisa neliti. Misalkan, eh saya kemarin ngeliat ke rumah sakit ibu hamil gitu ya. Ibu hamil. Nah, ibu hamil tuh ribet banget adik-adik. Kelihatan kayak, oh mereka pakai bajunya tuh pakai baju buat make celana aja keribetan gitu ya. Nah, itu dia dari usia aja atau gendernya aja udah bisa berbeda. Nah, dari pendapatannya pun juga bisa terlihat dasternya itu pun bahannya berbeda gitu ya. Nah, misalkan contohnya seperti itu ya, dari segmentasi produk gitu ya. Nah, untuk pendidikan dan pekerjaan pun juga bisa berbeda. Jadi, untuk populasi, adik-adik nanti bisa tanyain lagi, misalkan kalau di penelitian tuh kalau kita pakai kuantitatif nanti ada usia berapa. Usia misalkan dari eh, 14 atau misalkan dari 14 sampai 20 tahun. Terus kemudian 20 misalkan 15 sampai 20 tahun. Terus kemudian 20 sampai 25 tahun dan seterusnya sampai berapa tahun gitu. Nah, kemudian pendapatan misalkan dari di bawah 1 juta. Kemudian ada 1 sampai berapa juta gitu ya, misalkan 3 juta atau 4 juta atau 5 juta dan seterusnya. Pendidikannya misalkan SD, SMP, SMA, terus kemudian kuliah S1, S2, S3 gitu. Nah, itu bisa berbeda. Usia pun juga berbeda. Nanti tinggal dibuat, diklik gitu adik-adik untuk di Google Form.
Itu sekarang udah ada monkey riset. Sekarang gampang sih pakai bayar. Dulu kalau saya masih nanyain satu-satu gitu, saya nyebar pamfletnya, saya sebarin satu-satu. Mereka ngisi kuesionernya gitu. Kalau sekarang udah ada namanya Google Form, ada juga lembaga-lembaga survei yang membantu kita untuk meneliti gitu. Nah, contoh misalkan Coca-Cola, Emile. Nah, Coca-Cola sama Emile ini target utamanya para remaja. Nah, kalau nenek-nenek minum Coca-Cola, besoknya eh, gula darahnya naik gitu ya. Nah, itu target pasarnya untuk Coca-Cola atau rokok nih ya, Emile. Nah, itu pas target pasarnya keren gitu ya. Nah, itu mereka targetnya para remaja. Nah, ini contohnya Enlin. Ada yang tahu Enlin? Ini susu, susu untuk nenek-nenek ya, atau kakek-kakek, untuk orang tua. Nah, susu untuk tulangnya lebih kuat gitu. Nah, ini beda lagi. Target pasarnya adalah orang tua. Jadi memang beda ya. Kita bisa lihat target pasarnya apa. Dan contoh gula aja beda adik-adik. Gulaku dulu masih ya sering promosi, tapi sekarang udah jarang saya cek, tapi yang sering promosi gula yang anti diabetes gitu loh. Kalau nggak salah tuh yang warna kuning, gambarnya jagung, saya lupa tuh namanya apa ya. Nah itu untuk targetnya orang tua, atau orang-orang yang memiliki masalah pada gula tertentu. Kemudian segmentasi gemografis gitu. Jadi sebenarnya dapat diukur, dapat diinterpretasikan, dan sangat berguna untuk menyusun strategi pemasaran. Intinya, kenapa perlu kita beda-bedain kayak gini, skop-skopin? Karena memang untuk nyusun strategi pemasaran ya adik-adik. Jadi misalkan ya ya maaf, masa kita em misal tadi susu Anlin buat nenek-nenek gitu ya. Masa kita em, buat iklannya nenek-nenek lagi pakai skateboard gitu ya, jatuh, ya kan nggak mungkin. Tapi pasti iklannya itu kakek atau nenek sakit pinggang atau sakit tulangnya, kemudian makanya minum susu ini buat tulang gitu. Berarti mereka baru kayak oh ini. Jadi strateginya adalah sebenarnya buat apa sih produk ini gitu ya. Jadi buat strategi pemasaran agar tidak salah. Nah, ada juga sekarang udah ada, malah sekarang udah ada jurusan namanya gender adik-adik. Kemarin kalau nggak salah ada yang, kan kadang kalau kita masuknya ke desain komunikasi visual yang ke arah fashion, kemarin saya lihat punyanya Universitas Pelita Harapan kalau nggak salah fashionnya itu mereka ada segmen em, beda-beda gitu ya. Jadi ada segmennya segmen yang rock and roll, ada segmen yang girly banget gitu ya, cewek banget. Ada juga segmennya segmen untuk santai gitu. Jadi memang ada berbeda. Itu pakaian sendiri aja udah beda ya. Nah, biasanya kalau gender ini kita bisa lihat untuk wanita. Nah, adik-adik bisa saya ngecek ya punya adik saya laki-laki gitu ya. Saya ngecek juga punya suami saya kan laki-laki. Nah, segmennya itu biasanya eh mereka itu dikasih, misalnya buka Shopee-nya aja nih. Misalkan Amrullah buka Shopee-nya si Vina atau buka buka Shopee-nya Nurayu. Nah, Nurayu buka Shopee-nya Amrullah. Beda. Mereka pasti promosiin karena Amrullah udah taruh dia sebagai pria. Nah, beda dengan target pasarnya wanita. Biasanya kalau wanita fashion, kosmetik, perhiasan. Kalau pria biasanya ada fashion, tapi fashionnya untuk laki-laki gitu ya. Biasanya lebih segmennya kalau pria tuh lebih ke otomotif gitu ya. Ini ada otomotif, terus kemudian lebih ke fashion pria,
terus kemudian lebih ke banyak sih lebih ke otomotif gitu ya. Soalnya saya cek, oh banyak yang suka lebih ke situ gitu. Atau mungkin eh, aksesoris-aksesoris untuk eh, yang untuk pria gitu. Jadi memang targetnya pasarnya pun berbeda. Nah, contohnya ini rokok ya. Nggak usah dulu deh ya. Kita tutup takutnya ntar kena ini di YouTube. Nah, ini kita lihat di oke, kita lihat ini motor. Ini motor bebek, ini motor gigi. Coba yang buat motor perempuan yang mana? Satu apa dua? Satu, Bu. Nah, yang untuk laki-laki pasti dua ya. Nah, itu bisa target pasarnya berbeda gitu. Dimana yang ini misalkan fokusnya untuk ibu-ibu gitu ya. Nah, yang ini fokusnya untuk para bapak-bapak kan sukanya yang pakai motor gigi gitu ya. Nah, itu bisa ini aja udah berbeda gitu untuk target pasarnya atau segmentasi pasarnya. Nah, ini ada demografi umur. Nah, umur sendiri, ini tadi ya, adik-adik kan lagi di student di university atau school children, nah, untuk anak-anak gitu ya. Untuk anak kuliah atau untuk yang baru bekerja atau udah dewasa dan atau ini adalah orang tua. Orang tua ini bekerja, kerja atau dewasa gitu ya. Dewasa, ada juga yang universitas dan ada yang juga untuk bersekolah. Biasanya dari demografi umur ini kita harus tanya, dia mahasiswa bukan? Ya kan dia masih pelajar, kan kayak KTP aja ya. Ada tulisannya pelajar atau mahasiswa, gitu ya. Nah, di sini juga udah bisa untuk ini aja udah berbeda. Pasti masa iya ada orang usianya 30 tahun misalkan. Dia sekolahnya, dia masih sekolah gitu di SMP. Ada sih, tapi kan nggak lagi ngambil paket dulu mungkin dia nggak bersekolah gitu ya. Tapi di kategori ini sedikit sekali berbeda gitu. Biasanya anak umur kalau di Indonesia kan 7 tahun deh kalau nggak salah. Itu 5 tahun deh. Masih lima sampai 20 tahun deh kalau nggak salah. Itu masih SMA. Kalau nggak salah 19 apa 20 gitu. Nah, atau ada yang 16 malah. 16 tahun. Ada sekolahnya kecepetan gitu ya. Nah, untuk sekolah universitas mungkin ada juga yang kecepetan 16 sampai kalau universitas kayak masih sampai orang dewasa pun bisa digabung ya kadang gitu. Kalau ada yang sambil bekerja, nah itu juga berbeda. Nah, untuk family cycle-nya sendiri gitu ya, life cycle-nya sendiri, ini kita bisa lihat ya, single masih muda atau baru em, kita sebar lagi dari yang tadi dewasa gitu ya, misalkan. Nah, ini kita bisa pilih lagi. Dia baru merit atau baru pasangan muda atau dia udah bercerai atau eh, tanpa anak ya, cerai tanpa anak nih. Atau dia punya anak satu gitu ya. Nah, ini anak dua atau ketiga gitu ya. Ada divorce gitu atau cerai dengan anak atau mungkin em, anak satu gitu ya, nggak punya anak satu gitu ya misalkan anak satu kemudian juga ada yang memang udah tua tapi single gitu ya atau mungkin udah meninggal gitu ya kan ada juga di situ jadi
kita bisa lihat life cycle-nya dari beberapa. Misalkan kita dari awal itu masih single, kemudian nikah, dari nikah jangan sampai nih ya cerai, tapi ada juga yang cerai gitu ya. Ada yang punya anak gitu ya, udah punya anak sampai ke dewasa, sampai ke tua, udah tua. Jadi nanti kita targetnya gimana. Nah, ini jangan sampai ya ada yang kayak gini, semoga nikahnya baik-baik aja. Nah, kemudian ada social class, di mana tadi yang saya bilang ada middle, ada low gitu ya, ada upper. Nah, biasanya ada upper middle class. Biasanya di kerjanya top manager, terus profesional, middle class, biasanya manager, profesional, lower tadi saya bilang ada supervisor, lower manager, terus kemudian skill working class, terus skill manual worker. Jadi di mana dia punya skill tertentu. Working class dia dari mungkin nggak punya skill ya dari beberapa pekerjaan, tapi dia ada apa ya? Dia bekerja tapi nggak punya skill. Kalau yang ini dia bekerja, dia punya skill. Kalau ini dia bekerja tapi belum punya skill. Nah, kemudian person at lower level, nah biasanya ini cuman eh ya kayak sapu-sapu di jalan, tukang sapu, tukang sampah. Nah, karena memang mereka sangat-sangat di bawah, gitu ya. Nah, itu bisa jadi berbeda antara untuk kelas-kelasnya. Mungkin kalau yang ini tambahan mungkin entrepreneur gitu ya. Untuk pengusaha yang memang sukses, kemudian ini juga entrepreneur juga mungkin lagi di bawah. Ini juga lower juga bisa. Dia usaha tapi usahanya usaha kaki lima gitu misalkan. Ini masuknya middle gitu ya atau lower dari penghasilan yang dia ada. Nah, banyak ya kalau di sini ini adik-adik bisa jadi suatu segmentasi aja dari desain produk itu bisa jadi satu skripsi gitu ya. Jadi mungkin atau tugas akhir. Mungkin kalau adik-adik tertarik ini bisa jadi eh, ada beberapa dari materi ini yang bisa dijadikan sama adik-adik tugas akhir. Mungkin ada, oh aku pengen ini nanti tinggal neliti lagi ke jurnal-jurnal yang ada gitu ya. Nah, segmentasi psikografis ini melibatkan kelompok orang-orang dalam hal perilaku, nilai, dan gaya hidup. Misalkan Postcards, terus Not Amerika diperuntukkan bagi lelaki usia 40 tahun ke atas, sarjana dan memiliki pendapatan 200 ribu per tahun. Jadi kalau Porsche sih, ini mobil kan mahal ya. Nah, biasanya dia target pasarnya sebenarnya pengen lihat gaya hidupnya untuk pria yang memang usianya 40 tahun ke atas dan memiliki pendapatan yang lebih dari sekian gitu, misalkan seperti itu. Target pasar yang mereka seperti itu. Nah, kemudian ada segmentasi perilaku. em ntar dulu sih. Nah, kemudian ada segmentasi perilaku. Nah, fokus kepada seseorang yang membeli menggunakan suatu produk tertentu. Jadi memang tadi ya, memang kalau si usernya itu seperti tadi, Indonesia itu makannya nasi, Asia tuh makannya nasi. Nah, beda sama orang Eropa, makannya tadi kentang dan lain-lain. Nah, itu bisa beda. Nah, contohnya nih ya, eh, Campbell Soup menjadikan Cina sebagai target untuk mereka mengingat Cina adalah pengkonsumsi sup tertinggi di dunia. Nah, di Cina itu sukanya makan kuah-kuah adik-adik. Jadi memang perusahaannya targetnya untuk perilaku karena mereka sukanya makannya kuah-kuah gitu ya. Kalau di Indonesia targetnya goreng-goreng kali ya. Sukanya gorengan. Nah, mungkin itu bisa kita buat goreng-gorengan. Kalau selain gorengan kayaknya banyak produk yang orang Indonesia kurang suka gitu ya. Kalau di Cina sukanya yang kuah-kuah gitu. Itu makanya targetin dari perilaku orang Cina yang suka makan sup tertinggi di dunia, dia akhirnya bikin usaha si sup ini, Campbell Soup ini gitu. Nah, kemudian ada segmentasi psikografis di mana kita bisa lihat ada 18 negara nih contohnya. Nah, ada 26% anak muda dengan usia rata-rata 31 tahun yang mengejar kesuksesan dan mencari materi.
Ada yang 22% itu lebih tua dari 31 tahun ini. Berlebihan secara materi, mobile telah menemukan kesuksesan dan mementingkan kualitasnya gitu. Jadi secara psikografis seperti apa gitu. Contohnya ya, kalau psikografik itu orang yang menikah gitu ya. Contoh misalkan di desa orang yang menikah itu lebih muda dibanding orang yang di kota. Gitu ya. Di kota misalkan nikahnya lebih tua dibanding orang yang di desa. Gitu. Saya lihat orang desa umur 14 tahun udah menikah, 16 gitu. Nggak sekolah dulu gitu ya. Mereka yang penting, nah itu juga bisa psikografis. Jadi beda-beda. Dari segi manfaat, segmentasi manfaat ini, jadi misalkan ada pendekatan yang akan berhasil jika pemasaran memiliki pemahaman superior terhadap masalah yang dapat dipecahkan. Jadi misalkan, contohnya nih, Nestle menemukan dimanapun berada perilaku pemilik kucing akan memberi makan kucingnya yang sama. Oleh itu diciptakan Friskies, makanan kucing kering. Jadi mereka tuh udah mikir, oh orang ini akan beli makan kucingnya lah, yang sama, nggak mungkin lah beda gitu ya. Jadi mereka ciptain, oh makanan kucing yang tadinya agak susah gitu, sekarang mereka menciptakan yang pertama. Setahu saya dulu Friskies itu punya Nestle, dia yang pertama kali membuat makanan kucing. Sekarang yang makanan kucing udah banyak gitu ya. Nah ini contohnya segmentasinya beda ya. Ini buat high class, ini buat low class, ini buat eh, angkot-angkot gitu ya. Nah, ini juga dari segi tata untuk ininya berbeda, matic gitu ya. Ini manual, ini juga berbeda untuk segmentasi pasarnya. Nah, ada yang mau bertanya sebelum kita tutup hari ini? Apakah sudah jelas untuk segmentasi? Ada yang mau ditanyakan? Jadi Tidak ada ibu. Udah, Bu. oke, nanti bisa jangan lupa ya, saya ulangin lagi untuk yang remedial nanti dicek lagi karena nanti saya udah mulai untuk koreksi dan beberapa saya harap nilainya udah bagus gitu nah atau ada remedial kedua saya nggak apa-apa untuk remedial kedua remedial lagi nanti soalnya sama adik-adik sebenarnya jadi adik-adik bisa ngecek lagi apakah ada yang salah dari pengisiannya itu ya. Em, saya pun nggak kasih waktu waktu itu. Nanti pokoknya sampai tanggal segitu adik-adik bisa ngerjakan gitu. Bisa pelan-pelan untuk melihat gitu ya. Jadi saya harap adik-adik bisa kerjainnya dengan benar, bisa lulus nilainya bagus. Nanti kita minggu depan ada tugas ya. Jadi nanti adik-adik siap-siap untuk itu. Oke? Oke, Bu. Oke, baik. Mungkin sampai di sini kehadiran kita. Mungkin nih teman-teman yang lain bisa download materinya kali ya. Ini masih 42,9% karena baru bertiga. Gitu, kurang satu orang lagi. Jadi kita coba inilah di grup untuk orang-orang tersebut untuk kita japri ya. Jangan lupa download materinya ya. Gitu. Oke, baik. Mungkin sampai di sini. Singkat, padat, jelas. Nggak terlalu lama karena takutnya adik-adik ngantuk. Tidur dulu lagi sebelum kelas yang lain gitu ya untuk hari ini. Baik, terima kasih banyak. Saya tutup perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.